Jarang main di Real Madrid, Endrick kirim pesan untuk Carlo Ancelotti. Youngster Real Madrid Endrick mengunggah pesan di media sosial usai jarang dilirik Carlo Ancelotti untuk masuk starting 11 Real Madrid. Endrick mengunggah beberapa foto latihan di Instagram, menunjukkan kepada para penggemar dan tentunya Carlo Ancelotti bahwa ia bekerja keras untuk meningkatkan kebugaran dan kekuatannya setelah jarang mendapatkan menit bermain semenjak hijrah ke Real Madrid musim panas ini. Sebagai catatan, foto tersebut adalah program latihan individualnya sendiri yang ia lakukan di luar pusat latihan Los Blancos. Foto-foto tersebut dilengkapi dengan caption, "Kerja dan kerja". Endrick baru mencatatkan 160 menit bermain untuk Real Madrid musim ini, seringkali hanya sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir pertandingan. Itu tak terlalu mengejutkan mengingat gilanya persaingan lini depan El Real, yang juga dihuni Vinicius Junior, Kylian Mbappe, dan Rodrigo, namun remaja 18 tahun itu tetap akan merasa frustrasi apa lagi, setelah menjadi bintang di klub sebelumnya, Palmeiras. Paling tidak, perjalanan Endrick masih panjang dan ia mestinya masih memiliki banyak kesempatan di masa depan. Dia baru akan menginjak usia 20 pada pertengahan 2026, dan kontraknya di Santiago Bernabéu masih berlaku sampai 2030. Selama ia terus giat bekerja dan berlatih, kesempatan akan datang baginya. Ancelotti sendiri yang berjanji bahwa ia akan mendapat kesempatan tahun depan. Real Madrid berencana naikkan gaji Vinicius dan Bellingham setara Mbappe. Real Madrid, yang selama beberapa tahun terakhir lebih hati-hati dalam pengeluaran, membuat gebrakan besar dengan mendatangkan Kylian Mbappe pada musim panas lalu. Kehadiran Mbappe di Santiago Bernabéu membawa kembali atmosfer Galactico yang menjadi ciri khas era Florentino Perez. Penyerang Prancis itu kini menjadi pilar utama proyek jangka panjang klub. Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa Real Madrid juga memiliki rencana besar untuk Vinicius Junior dan Jude Bellingham. Keduanya diharapkan menjadi wajah masa depan Los Blancos, seiring dengan Mbappe. Media melaporkan bahwa klub berencana untuk meningkatkan gaji Vinicius dan Bellingham hingga setara dengan Mbappe pada pembaruan kontrak mereka berikutnya. Saat ini, Vinicius dan Bellingham diperkirakan menerima bayaran sekitar 169 miliar rupiah per tahun setelah pajak, sedangkan Mbappe mendapatkan 254 miliar rupiah per tahun. Jika rencana kenaikan gaji tersebut terrealisasi, keduanya akan menerima kenaikan sekitar 50%. Vinicius, yang kontraknya berakhir pada 2027, dijadwalkan memulai negosiasi dengan klub pada musim panas mendatang. Meski diminati oleh klub-klub besar di Arab Saudi, Real Madrid ingin mempertahankannya sebagai bagian dari proyek jangka panjang mereka. Sementara itu, kontrak Bellingham yang berlaku hingga musim panas 2029 menunjukkan kepercayaan besar klub terhadap pemain muda asal Inggris tersebut. Meski demikian, baik Vinicius maupun Bellingham tidak akan menerima bonus sebesar 1,7 triliun rupiah seperti yang diterima Mbappe saat penandatanganan kontraknya. Namun, keputusan Real Madrid untuk menyetarakan gaji mereka dengan Mbappe menjadi pernyataan tegas bahwa mereka ingin membangun tim dengan pemain-pemain terbaik. Jude Bellingham, super agent Real Madrid yang aktif melobi pemain bintang. Jude Bellingham, dengan koneksinya, terus berusaha membantu Real Madrid dalam merekrut pemain berkualitas. Setelah Trent Alexander-Arnold, kini giliran Alphonso Davies yang dibujuk oleh gelandang asal Inggris tersebut untuk bergabung dengan Los Blancos. Belakangan ini, media menangkap momen ketika Jude Bellingham dan Alphonso Davies sedang berada di sebuah klub malam. Keduanya sedang menikmati libur musim dingin. Bellingham dan Davies dikenal sangat dekat, dan mereka memanfaatkan jeda musim untuk bersantai dan memulihkan tenaga sebelum periode kompetisi yang lebih ketat dimulai. Perlu dicatat bahwa kejadian ini terjadi pada saat Real Madrid sedang aktif mengejar Alphonso Davies. Hal ini membuat para penggemar bertanya-tanya apakah Bellingham melancarkan bujukan terhadap bek asal Kanada itu untuk bergabung dengannya di Real Madrid atau tidak. Sebelumnya, Bellingham memang sudah dijuluki sebagai super agent oleh penggemar Real Madrid. Dia berusaha keras untuk meyakinkan Trent Alexander-Arnold agar meninggalkan Liverpool dan bergabung dengan Madrid. Keduanya merupakan teman dekat di timnas Inggris.
Bellingham secara terbuka mengakui telah berusaha menggoda Alexander-Arnold untuk bergabung dengan Real Madrid. Dia percaya bahwa Los Blancos adalah tempat yang tepat bagi pemain berbakat untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Masa depan Vinicius Junior di Real Madrid, terima kontrak baru atau menyambut tawaran dari klub Arab Saudi. Dalam beberapa bulan terakhir, masa depan Vinicius Junior di Real Madrid menjadi topik spekulasi yang hangat. Pemain muda asal Brasil ini menarik minat besar dari klub-klub Arab Saudi. Sejumlah klub Arab Saudi kabarnya akan meluncurkan upaya baru pada musim panas 2025 untuk membujuk Vinicius Junior meninggalkan Santiago Bernabeu. Namun, Real Madrid tidak tinggal diam. Menurut laporan dari Diario AS, klub raksasa Spanyol itu berencana menawarkan kontrak baru untuk memastikan Vinicius tetap bersama mereka dalam jangka panjang. Meskipun kontrak Vinicius Junior saat ini masih berlaku hingga 2027, Los Blancos ingin mengamankan masa depannya sebelum memasuki 2 tahun terakhir masa kontraknya. Terakhir kali Vinicius Junior memperbarui kontraknya bersama Real Madrid pada 2023, di mana ia menerima gaji sekitar 10 juta euro per musim. Namun, untuk kontrak barunya, Vinicius Junior menginginkan kenaikan gaji yang signifikan. Keinginan ini dipicu aspirasinya untuk menyamai pendapatan Kylian Mbappe, yang saat ini menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di tim utama. Sementara di sisi lain, Arab Saudi tetap optimistis dapat membujuk Vinicius Junior untuk bergabung dengan tawaran kontrak yang menggiurkan. Meski demikian, Real Madrid dilaporkan meyakini kemampuan mereka untuk mempertahankan pemain muda berbakat ini untuk beberapa tahun ke depan. Dengan situasi yang makin memanas, menarik untuk melihat bagaimana Real Madrid akan menanggapi tantangan dari klub-klub Arab Saudi. Januari bulan neraka untuk Real Madrid, bakal kerja keras bagai kuda. Aktivitas Real Madrid sedang stop untuk sementara waktu karena libur kompetisi. Luka Modric DKK menikmati masa rehat menjelang pergantian tahun. Sekarang pasukan Madrid boleh bersantai, tapi harus bersiap melakoni jadwal neraka usai tahun baru. Sepanjang Januari tahun 2025, Madrid memiliki agenda sangat padat sehingga hanya punya sedikit waktu untuk memulihkan diri. Armada asuhan Carlo Ancelotti menghadapi bulan yang mengerikan di mana mereka dapat memainkan sampai 9 pertandingan di 4 kompetisi. Madrid akan mengawali tahun dengan bertandang ke markas Valencia guna menjalani partai tunda Liga Spanyol. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung pada tanggal 3 Januari. 3 hari kemudian, Madrid bakal menjalani partai 32 besar Copa del Rey melawan klub Deportiva Minera. Hanya 72 jam berselang, si putih harus kembali turun ke gelanggang dengan menghadapi semifinal Piala Super Spanyol kontra Mallorca. Bahkan Madrid bermain jauh dari negara sendiri, yakni Arab Saudi. Duel babak 4 besar mengambil tempat di King Abdullah Stadium. Andai memenangi pertandingan tersebut, Real Madrid bakal jumpa Athletic Bilbao atau Barcelona dalam final yang berlangsung tanggal 12 Januari. Sedikit kelegaan bagi keempat peserta Piala Super Spanyol karena jika terjadi hasil seri setelah 90 menit, tidak ada perpanjangan waktu dan pemenangnya langsung ditentukan lewat adu penalti. Setelah kunjungan ke Arab Saudi, Madrid dapat bertanding lagi pada babak 16 besar Copa del Rey 15 atau tanggal 16 Januari asalkan mampu mengalahkan klub Deportiva Minera. Kemudian mereka bakal melakoni laga kandang pertama di 2025 dengan menjamu Las Palmas dalam jornada ke-20 La Liga yang bergulir tanggal 19 Januari. Setelahnya, Madrid ditunggu partai playoff Liga Champions League PACE. Sang raksasa Spanyol bakal meladeni perlawanan Salzburg pada tanggal 22 Januari. Madrid cuma punya waktu istirahat 2 hari sebelum menyambangi Stadion José Zorrilla guna menghadapi Real Valladolid di Liga Spanyol. Adapun pertandingan terakhir Real Madrid pada Januari adalah tanggal 29 dengan bersua Brest dalam ajang Liga Champions. Real Madrid goda Joško Gvardiol tinggalkan kesengsaraan di Manchester City. Real Madrid goda Gvardiol tinggalkan Man City yang lagi sengsara-sengsaranya musim ini. Real Madrid belakangan terus mendekati Joško Gvardiol, bek andalan Manchester City. Di tengah situasi carut-marut The Citizens, Los Blancos coba menggoda bek berbakat Kroasia tersebut, yang kini namanya dimasukkan ke dalam daftar belanja di bursa transfer berikutnya. Madrid saat ini membidik beberapa nama bek serbaguna, dengan nama Gvardiol dipertimbangkan cukup serius untuk diangkut.
Jika Gvardiol sulit direalisasikan, Madrid juga memasukkan nama bek potensial Tottenham Hotspur Mickey van de Ven. Namun, dua pemain dari Liga Primer Inggris ini tak mudah dikeluarkan dari klub masing-masing. Satu-satunya yang mungkin akan jadi masalah bagi El Real dalam proses perekrutan dua nama di atas adalah valuasi keduanya. Hampir bisa dipastikan, Gvardiol dan Van de Ven memiliki banderol harga yang terbilang tinggi. Selain dua bek potensial ini, klub asuhan Carlo Ancelotti cukup tertarik dengan tenaga bek berbakat RB Leipzig Cancelo Lukaba. Nama satu ini akan coba diupayakan di musim dingin nanti.